kenapa Dewa lebih milih kuliah daripada kerja gitu? Karena permintaan orang tua sih. Dari Dewa sendiri Maunya kerja, soalnya kan aku dari SMK kan. Nah SMK kan kalau STM lah bisa dibilang. Kalau gue di STM tuh masih zaman-zamannya semangat kan, gak ada bolos-bolosnya tuh karena masih praktek gitu. Iya bener kan, masih praktek. Nah gue tuh pengen kerja. Nah gue mikir kerja deh gitu biar masih ada semangat. Maunya si Ebes kuliah, ya udah. Ebes siapa? Oh, Ebes siapa? Ebes ayah. Apa hubungannya Ebes sama ayah? ayah punya sebutan Dew. Kelas Dew. Ayah. Kan Ebes sama Ebes. Itu mungkin orang Jawa Timuran doang yang tahu. Udah kalian nggak pernah bilang gitu ya? Enggak, di Jakarta enggak ada. Oh, nggak ada. hubungannya enggak ada. Kayak orang-orang luar. Ini bapak kayak nama. Oh iya Robert. Misal dipanggil nih. Dewa gitu. Ya Obet. Dewa kan baru mulai kuliah Dewa. Deketin mic. Gimana tuh? Rasa kuliah menurut Dewa. Karena bisa SMK nih, habis itu kan kuliah kan kebanyakan kalau Rasa pasti mau kerja dulu lah. Gimana Dewa apalagi STM Cuk. iya STM terkenal sama ini kan kayak praktek doang gitu kan. Iya, habis lulus langsung hajar kerja. Nah itu kebanyakan STM tuh kalau orang-orang pada kerja tuh soalnya biar masih ada semangat. Soalnya dasarnya kan kalau STM emang anak-anaknya nakal tuh. Cuman giat masuk gitu. Oh, ya gue paham. Terus perasaannya Dewa nih, yang bukan perasaan sih, cuma kayak kesan Dewa aja sih kan dari STM, yang maksudnya yang dibilang di telinga masyarakat amburadul. Terus tiba-tiba langsung masuk ke mana itu namanya ke Kuliah. yang Berkuliah tantangannya mungkin bagi masyarakat umum teratur lah. teratur. Nah, kesan Dewa tuh kayak gimana sih yang dari amburadul terus ke teratur gitu? Kalau gue mikirnya kayak balik ke SMP. Kok jujur Masalahnya habis praktek nih di di SMK tuh ada temenku satu, dia kayak, lu tau bonek gak sih bang? Tau lah. tahu lah Siapa boneka. yang Nah, tahu bonek? dia tuh sering kayak jadi apa ya kayak supporter gitu lah, semacam supporter gitu kan sering. Keras Jadi ya? dia kayak anak berandalan gitu, anak nakal. Iya emang, tapi antusias buat praktek itu gila banget. Tinggi. Jadi kayak misal ada aku dulu praktek itu hari Jumat, aku tanya tuh, besok lu bolos nggak? Nggak lah, ngapain bolos, waktunya praktek gitu. Gua kalau misalnya hari Senin sampai Kamis oke lah, it's okay, masih bisa bolos. Cuman kalau praktek gua nggak mau bolos. Oh, Temen gua yang nakal pun bilang gitu. Jurusan apa sih, Dem? SMK? TKJ. TKJ. Hmm. Emon nih sangat Kelas, relate Dek. sekali. Kelas Bang Emon. tapi berarti kayak gini apa ya? Berarti kalau misalnya sih berarti ada orang yang emang benar-benar sekolah karena emang praktek doang. Itu sih minat lagi sih. Mungkin temennya si Dewa Minat. ini emang minat banget soal jadi teknisi indigo. Gue kalau misalnya jujur aja ya, gue tuh lebih suka kayak otak-atik ke wifi bisa, maksudnya bukan bisa ya, kayak suka aja gitu. Terus kabel-kabel gitu. Jadi kalau ke program bisa rada suka, cuman pusing. Program di teknik komputer jaringan itu programnya kayak apa sih, Dem? Yang biasa dipelajarin terus yang dijadi praktek kayak gimana sih? Di jaringan tuh Jaringan. Jadi ngoding ini sih kayak buat ini di kuliah atau di SMK? di SMK dulu. SMK gue ngoding itu cuman
teori sih bang. teori. Lebih tepatnya kayak praktek itu lebih ke kayak masang wifi terus basis data gitu. Basis data. Hmm, Nggak nyampe jadi kayak manjat tiang gitu kan. lebih ke istilahnya kayak lebih ke administrasi kayak gitu lah. Jadi ngirim email, bukan email sih, kayak data dari jarak jauh terus DNS Hmm, kayak gitu-gitu. paham. Berarti lu sendiri kenapa nih dia sampai lu teknik informatika, apa emang ada Sampai apa? Iya, kenapa lu mengambil jurusan atau program studi teknik informatika nih buat kuliah? Apakah itu emang masih ada sangkut pautnya sama SMK lu itu apa gitu? Dulunya gue mikir ini, gue ada pikiran kayak dulu waktu gue SMP mau ke SMK itu gue mikir multimedia atau TKJ gitu. Iya. Nah terus dikasih tahu sama Ayu tuh kalau multimedia tuh cuma fokus ke desain kayak gitu-gitu kan. Iya. Kalau TKJ bisa mencakup semua. Nah itu sama kayak informatika atau dikasih pilihan juga informatika, elektronika, terus apa lagi ya, robotika, sama satunya apa sih gue lupa, ada satunya lagi, ada Itulah 4. pokoknya. Nah itu gue lebih ke informatika gitu mikirnya. Kenapa? Ya udah, karena ayah kan lebih nyaranin ke informatika. Jadi kurang lebihnya sebagian besar keputusan yang udah lu ambil ini juga berdasarkan saran dari ayah lu sendiri ya. Saran dia sih, saran. Tapi lu udah riset belum sebelumnya soal sistem informatika tuh kayak apa dan nanti lu akan kayak gimana? Kalau kerja mungkin kayak apa ya? Mungkin bisa buat program, buat aplikasi, terus apa lagi? Ngatur server mungkin, Mungkin. maybe. Mungkin. Tapi bisa jadi sih. Iya. Jadi. Ini gue pengen nanya, mungkin satu pertanyaan yang menurut gue umum terus mungkin banyak dipertanyakan oleh semua orang lah. Mungkin pertanyaan nggak penting sih menurut gue, bagi gue penting. Pernah nggak sih ini masuk kuliah nih ngerasa salah jurusan? Masuk kuliah terus ngerasa salah jurusan, pernah. Pernah. Baru 2 semester udah ngerasa ini loh. Udah ngerasa Pertama gue ngiranya kan dari dulu ya, sebelum gue masuk apapun kayak masuk SMP, SMK, terus sampai kuliah, gue mikirnya kayak oke, gue besok pertama kali masuk gue harus antusias banget gitu. Nah terus akhirnya udah berjalan seminggu atau 2 minggu, gue kayak ngerasa anjing nih materi kok nggak sesuai ekspektasi gue, kok gue malah bingung muter blunder sendiri. Nah tapi pas gue tanya-tanya, oh gini, tanya temen gini, biasanya ya lupa lagi. Kelas bang yang mau lupa lagi. Tapi tanya-tanya gitu lama-lama ya better sih, kayak gak menyalahkan jurusan. So far so good gimana deh di sistem informatika? Gimana ya? Gue bingung aja. Enggak, maksudnya kayak apa kalau bisa kasih gambaran bahwa di sistem informatika tuh kayak lebih sulit daripada zaman waktu SMK, apa menurut lu Lebih gabut karena nih masih lebih semester sulit. bulan? Lebih sulit sih. Karena Lebih apa sulit. tuh? Lebih ke praktek. Karena teori-teori yang dulu harus gue lo- ngiranya ada guru di SMK yang ngajarin teori ngoding gitu kan. Itu gue mikir kayak ngoding doang. Ya gue kayak udah ketinggalan jauh juga. Terus kalau ada tugas ya gue lihat temen. Nah itu gue kayak ngerasa ya udahlah, gampang gitu. Gue gampangin aja, gue sepelein. Yang penting prakteknya maju gitu. Kalau praktek emang dari kabel-kabel atau apa gitu lebih ya emang antusias ya. Meskipun ada yang nggak bisa ya. Jangannya gue antusias. Nah pas masuk ini kuliah, gue baru ngerasa wah coba aja dulu SMP gue dengerin guru gue yang nerangin teori coding.
mungkin lebih better sih program studi informatika gitu. Halo Sarif, selamat datang ke podcast. Orang-orang tuh ada sebagian yang suka teori tapi prakteknya ya better, bukan malas-malasan, cuman better doang. Ada juga yang lebih giat mengorbankan organ tubuh, kayak misalnya praktek mesin, terus teknik lingkungan, bukan teknik sipil, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak mengorbankan capek daripada dia harus mikir. Ada yang gitu. Nih kalau bisa buat dewa sendiri nih ya, buat dewa sendiri dewa kenapa sih kan dia bilang kayak prakteknya lebih enak gitu, lebih enjoy ya lebih jalan Lebih enjoy karena ya gimana ya, kalau mikir kan nggak terlalu ribet, soalnya langsung praktek gitu. Iya. Kalau karena misalnya dikasih tugas atau di LCD gitu, dikasih LCD terus suruh buka laptop, itu diterangin pelan-pelan, ya it's okay, gua masih bisa. Nah, mungkin ya kalau gua antusias bisa banget sih, langsung nyantol gitu. itu yang caramu buat dewa sendiri lebih suka langsung praktek ya daripada harus Halo Gary. Nah, kayak gitu ya. iya, lebih ke enak praktek sih. Guys, Dan juga kalau misalnya jujur ya, gue kan emang orangnya, gue kan punya doi itu. Ini agak doinya melenceng berapa dikit. tuh? Doinya berapa tuh? Doinya berapa tuh? Nah. Boleh dikenalin dulu kan doinya? Gue goblok ya habis itu. Yang Nah, buat jadi kayak goyang. anjing. Nah, ini ada nih orang-orang yang nggak mau. Biasanya kalau misalnya orang yang suka praktek itu kebanyakan dia bodo amat sama cewek. Kenapa tuh? Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Ya, kenapa? Karena gue mikirnya kayak apa ya, orang yang suka praktik tuh mikirnya dia mengorbankan tubuh terus gitu, kayak capek, jadi dia ngisi hari-harinya tuh kayak praktek gitu. Oh, ini apa sih yang salah di rumah atau di kos, direvisi lagi gitu sih. Makanya kalau kebanyakan anak STM yang dulu, temen gue tuh nggak ada cewek kebanyakan, soalnya dia mikirnya nggak gabut gitu. Gitu. Kebanyakan gitu, gue mikirnya gitu. Malah coba kalau misalnya SMA tuh lebih banyak ini kan, dapet cewek, soalnya dia ngandalin otak. Bener kan? Stigma itu stigma yang udah ada turun-temurun. Iya, turun-temurun. Kan suara gue kayak suara rakyat. Bangke. Suara gue Tidak suara rakyat. terdengar. Tidak terdengar. Tidak Jauh terdengar. sekali. Jadi apapun yang gue aspirasiin, jangankan ke masyarakat, jangankan ke elit atas, ke keluarga Kelas saja tidak didengar. rakyat, kelas keluarga, kelas guys. Masih better suaranya kecil daripada di mute. Wow, siapa? Wow. Iya. Jadi pergeseran topik rupanya. Terjadi pergeseran topik aja. Nah, oke, kita masuk topik utama, Mon. sepertinya. Masuk topik utama, Aduh. Mon. Masuk topik utama, Mon. Ini gue pengen nanya deh buat Lo semua gitu. para audiens yang berada di kaki gue. Buset deh. Anjing. Kenapa tuh? Kenapa tuh Bro Emon? Kelas Bang Emon. Mungkin kan kalau misalnya kayak Giri sama Sarif pasti udah tahu lah maksudnya enggak cara ngeluarin praktek itu kayak gimana sih. Pengen tahu aja sih menurut pandangan kalian nih, kayak orang itu tuh mulai dari mana sih, dari lingkungan keluarga kan, dari lingkungan tempat kerja kan, Oh. dari lingkungan pendidikan kan. Ntar gue bantu temen gue dulu. Oke, siap. Gimana? Jadi secara kasar tuh Emon tuh menanyakan ke kita
gimana sih cara kita menilai orang itu harus dilihat dari mananya dulu faktor, apakah dari cara dia melakukan sesuatu, apakah dari cara dia menampilkan sesuatu, atau dari cara dia bicara, atau dari cara dia berpikir. Kita harus menilai orang tuh dari mana sebelum kita benar-benar menjudge orang. Suara lu kecil kan? Suara lu kecil banget sumpah, kecil banget. Itu kecil cowok, sumpah dia gede banget suaranya. Gue kecil banget aja. Iya. Berarti laptop lu laptop apa? di mana nih? Kenapa tuh Dew? Kenapa tuh Ger? Makhluk seperti ini lu bilang kayak bocil. Kalau lu gitu ya, Ger. Ada tanggapan lain gitu? Kalau dari lu sendiri nih gimana Ren? Dari orang yang tiap hari ketemu orang lain sebagai pegawai retail. Dan itu kayak bocil ganggu anjing. Akang Sarip. Kelas rip, di mute rip. Tes. Masuk kan? Kalau Rip. kalau dari tempat kerja gue sendiri ya, itu dinilai orang tuh dari cara jalan. Paham nggak? Gimana tuh cara jalan? Bisa. Gimana kita Nih. menilai orang yang baik dan enggak dengan cara jalan? Baik atau enggak tuh lebih tepatnya antara malas dan enggak sih lebih tepat. Oh, kriteria malas dan enggaknya dalam konteks Iya. kerjaan ya. Jadi kalau Gimana tuh? kayak jalan, lu tau mas orang jalan diseret, Oh iya betul. Itu seret. Nah itu kan kalau jalan diseret tuh biasanya males, ganggu, terus berisik kan. Iya, terus biasanya bawa besek tuh. Enggak gitu cowok. Mas Bang Eper. Nah, gitu. Atau Itu istirahat, jalan bisa. istirahat gimana sih? Orang lagi istirahat gimana? hari-hari besek anjing. Aja terima. jalan nih kayak diseret kan. Jalan Iya, kayak di iya, Pokoknya ya kayak gitu bunyi. Biasa kan kayak orang kakinya kan kalau misalnya jalannya yang enggak diseret-seret biasanya lebih rajin lebih rajin. ngangkat. Itu kalau dari tempat kerja gue sih. Kenapa tuh? Pada akhirnya ada penilaian kayak gitu di mana orang yang kalau jalan kakinya diseret-seret itu males, dan kalau orang yang kakinya disentak-sentak, gak sentak-sentak sih, lebih kayak jalannya lebih Mas rapi. Ibra gitu. Ngangkat gitu. Rajinan. Iya itu Suara kiri di gua nggak ada sumpah. Di gua ada. di gue gede tau. Sama nggak? Apa kiri gua nge-mute ya? Oh iya, usernya volumenya kok kecilin. Goblok. Gila ya, gila. Mas Bang Eper.
Gila ya. Gak ada hati ya. Oke, komen. Lanjut. Kenapa tadi? Ya gitu doang sih. Kalau pertama dari situ, terus yang kedua juga dari tanggapan dia sih, maksudnya menanggapi sesuatu cepat atau enggaknya. Kayak Itu gak sih apa istilahnya? sih masukan itu loh. Kadang kan ada yang masukannya cepat ditanggapi, kadang juga ada yang lama. Kadang kalau orang-orang baru di tempat kerja gue ya, tempat gue kerja sendiri ya, itu kadang ada orang baru tuh yang menanggapi sesuatu cepat, ada yang lama, ada yang 1 bulan udah mengerti banyak hal, ada yang 3 bulan dijelasin berulang-ulang, bahkan terus menerus diingetin tiap hari, ya dia masih ya kayak ya udah nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi ya itu Kalau menurut Kalau- Dewa sendiri Dewa, kriterianya. kalau Dewa Kalau menurut Dewa yang sendiri, paling muda nih. sebagai paling muda di sini, orang paling muda di podcast ini. Iya. Kalau di lingkungan gue tuh lebih dilihatnya dari ini sih, dari apa ya? Kalau misalnya ada pertanyaan kan, ayo siapa yang ada yang bertanya gitu, itu langsung angkat tangan terus, dan pertanyaannya dilihat dari pertanyaannya tuh kalau udah apa ya, jarang didengar atau nggak murahan istilahnya pertanyaannya, itu udah termasuk kayak anjing nih anak langkah banget tanyanya bisa gitu. Pikiranku kayak gitu. Malah, guys. Ada tadi Iya. mesti kemauan. Di suatu pelajaran. Tadi ada pas pelajaran agama itu biasanya tanyanya kayak bisa dijawab meskipun nyari jawabannya itu lama. Nah tadi ada satu temen gue tuh yang tanya, entah pertanyaan apa tuh, pas gue denger gue kayak mikir anjing, ada aja nih temen gue pikirannya kayak gini. Kayak gue Tanyanya mikir apa? juga jawabannya Dia nanya Susah gimana gitu. rumahnya Nabi Isa. waduh gitu. Wah, di ini Besok matahari terbit dari barat guys. serem. Wah, Cek wak Ya. cek Quran wak, coba lihat cek masih Al-Quran, ada hurufnya apa enggak. cek Al-Quran, Buang. cek Al-Quran. Kelas Bang Ger. Ya gini. Pertanyaannya tuh apa? Karena kebanyakan nih ya anak-anak ya, gue nggak nyebut generasi lu lah, Wak. Generasi lu tuh rata-rata tuh nanyanya pertanyaan yang satu kali Kelahiran satu. tahun berapa nih biar lebih jelas nih? Kelahiran tahun 2002, 2001, 2003, sekitaran situ lah. Itu rata-rata tuh pertanyaannya semua satu kali satu gitu loh, bukan yang berbentuk sebuah diskusi. Iya benar sekali, iya benar. Rata-rata pertanyaannya Benar. gini. Gue ngerasa Dia kayak gitu. misalkan dikasih PPT, dia ngasih PPT apa maksud ini, tinggal dicari gitu loh, di Google tinggal dicari, udah dapat pertanyaannya, dapat jawabannya, jawab gitu. Sedangkan kalau menurut gua sebuah pertanyaan itu harus mengandung sebuah diskusi gitu loh. Walaupun Harus pertanyaan itu biar lebih interaktif. harus biar lebih interaktif gitu loh, biar lebih menarik, karena jawaban orang itu Beda-beda. akan lebih dan akan lebih refleks, dia tuh bakal lebih keluar kalau misalkan dalam bentuk diskusi gitu, tanpa lu sadari lu udah ngomong itu gitu. Menurut gue sih Iya. itu sih sebenarnya yang bagus. Contoh nih, misal temen gue tanya, biasanya nih kalau misalnya udah ada yang presentasi, udah kebiasa kan ya, kuliah ada presentasinya banyak, itu selalu yang di target itu kalau nggak si yang nanya dan yang si presentasi, udah itu doang. Bener kata Bang Giri, 1x1, bener, Semua rata-rata 1x1 sih. 1x1. Nah seharusnya nih gue lihat di film, ada itu zamannya kuliah, abis presentasi nih, itu nggak ada yang emang ya ada yang mau tanya dari temen-temen, terus ada yang langsung tanya nih, serepet tanya. Terus kalau udah bingung, ada nih temen yang satu lagi jawab, saya mau jawab pertanyaan dari ini bla bla bla, jadi gini ini. Nggak kayak gitu, harus nunggu perintah. Kayak sapi Maksudnya banget. harus Jadi kayak sepi gitu. Ini gue mikir kayak ini sebuah diskusi atau sebuah target untuk apa ya, istilahnya kayak menargetkan seseorang, mojokan gitu.
So oke, gue mau narik garis. Berarti kesimpulannya gini. Kesimpulan lu ya, kesimpulan yang gua tangkap dari omongan lu tadi tuh, berarti kalau lu pengen ngomong harus diizinkan dulu gitu. Oh, jadi nggak ada pasal interaktif di mana orang ngobrolnya saling berlomba-lomba. Bu, ini menurut saya gini. Kalau menurut saya gini. kalau gua nggak ada. Oh iya, kalau gue jadi mahasiswa situ juga gue pasti nyari pertanyaan 1 kali 1 aja. Iya sih. Berarti Iya, kalau kayak gitu ya. Karena kalau di kampus gue tuh justru lu mungkin karena gue fakultas hukum ya, lu dipaksa untuk berbicara gitu loh, mengembangkan Perspektif. memang harus luas gitu loh. Kita nggak boleh yang pengacara itu intinya lu nggak boleh diem, lu nggak boleh kalah bacot sama lawan lu, nggak boleh. iya, harus banyak baca. Misalnya lu harus apa ya, istilahnya kayak gimana caranya lu kayak apa sih, ngomong duluan. Jadi apa yang lu bisa cepat mikir dan lu bisa cepat ngomong. Itu kenapa kalau misalkan dalam menjawab aja harus diberi izin ya, susah dapat kelas interaktif kalau izin ngomong aja harus pakai ditunjuk siapa. Susah. Berarti kembali ke awal berarti semuanya, maksudnya ketika lu gede itu bukan gimana, lu dibesarkan berdasarkan lingkungan di mana lu tumbuh. Benar sih. Kalau misalnya kan kayak generasi dewa nih, lingkungan dewanya ini udah begitu, otomatis benar nggak sih kalau misalkan lingkungan dewa gitu, kalau misalnya emang udah kuliah ataupun mau kerja itu harus tunjuk dulu. Masih begitu. Kecuali kalau mungkin semester 3 ke atas ada anak yang mau mengajukan argumentasinya sendiri. Mungkin soalnya aku pernah tuh masuk ke kelas dianya semester 8 dan mau kayak istilahnya kayak keluar kota gitu kan. Mungkin apa tuh kalau bisa dibilang tuh, gue lupa. Pertukaran pelajar. Bukan, satunya apa sih? Gue lupa. Misalnya kayak gitu. Terus mau keluar kota tuh dia harus latihan kayak presentasi dan ngajuin argumentasinya tuh harus cek gitu istilahnya, sat gitu. Jadi nggak ada perintah buat ya apa? Ngajuin argumentasi ini lawan siapa? Ya maksudnya ngajuin pertanyaan. Terus itu pun kalau pertanyaannya jarang diketahui atau emang bukan tebakan, jadi pure pertanyaan. Kadang-kadang anak-anak kan kalau misalnya tanya, dia kebanyakan mayoritas menebak, bukan bertanya gitu kan. Ya rata-rata tuh anak-anak nanya tuh, orang-orang yang nanya tuh rata-rata dia udah tahu jawabannya, dia berharap orang lain nggak tahu jawabannya. Itu yang gue bingung, kenapa orang punya persepsi seperti itu? Kenapa Kalau gitu? Misalnya bertanya, ya udah yang lu nggak tahu dan orang-orang nggak tahu gitu loh, yang orang lain nggak tahu dan mereka nggak tahu. Mereka yang presentasi punya jawabannya, kita nggak tahu nih, makanya kita nanya. Bukan kita udah tahu jawabannya, kita tanya. Itu aneh menurut gue. Itu aneh, dari dulu gue udah mikir gitu, makanya gue nggak pernah tanya. Kecuali ada yang gue nggak ngerti gitu loh. Kayak gue nanya gini, di sebuah PPT tuh dia membahas soal gaya kebutuhan hidup. Kan kebutuhan hidup itu ada 3. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ya. Waktu itu gue tanya, dia sebutnya kebutuhan primer, sekunder, sama terakhir itu bukan tersier, premier. Maka gue bingung dong, kebutuhan premier ini apa? Gue tanya, kebutuhan premier itu apa ya? Kan itu ada primer, sekunder, kok premier? Premier ini di dalam apa? Premier ini sesuatu yang luxurious kah? Sesuatu yang mahal untuk self reward atau apa gitu loh? Ya, karena setahu gue dari kata premiumnya juga sih itu kata premier. Makanya gue mikir begitu kan. Makanya abis itu gue tanya, kok premier apa? Karena setahu gue kalau yang namanya premier atau sesuatu yang mahal itu bukan jadi sebuah kebutuhan pokok gitu loh. Itu nggak bisa disebut kebutuhan pokok. Gue tanya kan, akhirnya dia jawab, oh sorry Greg, itu salah penulisan. Gue abis itu si dosen jadinya ngamuk-ngamuk sama si
pemakalah, si presentasi karena si pemakalah, karena kok bisa salah ketik gitu loh, emang kamu nggak cross check lagi gitu. Habis itu satu kelas itu seolah-olah jadi kayak mojokin gue bilang gue nanya ini nggak, menurut gue yang nggak bener ya gue tanya dong, apa gue yang kurang luas pemikirannya kan, makanya gue tanya. Jadi menurut gue di forum-forum kayak gitu, menurut gue ya, apalagi yang forum strict kayak lu, Wak, nggak bisa yang asal nanya gitu loh. Tapi kalau gue hukum memang gue harus tanya apapun itu gitu. Gue nggak peduli mau gue dimusuhin satu semester, mau dimusuhin satu angkatan, gue nggak peduli gitu loh. Musuhin aja, gue nggak peduli, bukan urusan lu. Yang penting kita wawasan dari si pemakalan gitu loh. Kalau misalkan memang gue salah, ya mohon dikoreksi. Kalau misalkan memang gue benar, ya tolong didukung dong. Bukannya gue malah disalahin gitu sih menurut gue. Lihat sama Hokage, Cuk. Iya, oke guys. Hokage ya, teman. Jadi kalau misalnya apa tuh? Kenapa tadi? Lanjut. Jadi kalau misalnya apa namanya kita tanya nih, yang benar-benar kita nggak tahu kan ada untungnya juga tuh, kita dapat jawaban dari si pemakalanya juga jadi dia kerjaan tahu, ada kerjaan, terus tahu oh ternyata yang ditanyain ini oh jadi dari yang dia tulis ternyata ada miss informasi dari web atau apapun itu. Jadi kayak oh ternyata gitu. Dan kita pun juga bisa dengar argumen dari si pemakalanya gitu. Individual. Sebenarnya kan inti dari presentasi atau PowerPoint itu kan hanya poin-poinnya saja. Ya kan, bukan yang satu tulisan dari buku lo taruh masukin ke situ. Itu salah sebenarnya, cara bikin makalah yang salah. Poin-poinnya misalkan sumber hukum itu ada berapa, lu nggak taruh di situ gitu loh. Sumber hukum menurut si A, menurut si B, lu cuma taruh sumber hukum menurut profesor ini. Biasanya lu yang ngomong gitu, lu nggak usah paparin di situ karena ini PowerPoint. Iya, gitu. Dan intinya intinya itu kan fungsi dari PPT ini sebenarnya kan untuk menjalin interaksi antar satu sama lain, bukannya dosen sama mahasiswa, enggak. Mahasiswa sama mahasiswa, itu inti dari PPT. Itu yang menurut gua mahasiswa sering miss sih. Mahasiswa generasi dewa ini sering miss gitu loh. Karena rata-rata teman sekelasku seumuran semua. Gue pengen ngajarin cara bikin PPT yang bener ya. Lu jangan ngatak, gue udah bertahun-tahun bikin PPT, lu jangan ngatak sama gue. Oke. Ini menarik banget sih, Cuma untuk itu berarti dari sudut pandang itu ya, sudut pandang pekerja maksudnya dari universitas nih. Ya, orang yang udah kerja. Ya, nah gue pengen nanya nih sama Eper sama Sarif nih. Lu pasti pernah berdua pernah megang satu manajemen. Megang apa? Ya, megang itu loh, megang kayak di kerjaan lu harus presentasi, harus begini, harus jadi begini. Kalau kata di Giri kan tadi kan kalau misalnya kuliah begitu tuh PowerPoint nih. Kalau misalnya di kerjanya itu kayak gimana sih? Apakah sistemnya sama gitu atau enggak harus secara rinci gitu lu jelasin gitu? Jelasin dalam bentuk PPT ya, bukan lu jelasin dalam bentuk cara gitu. Siapa dulu? Gimana sih kalau misalnya di kerjaan? Kalau gua nggak ada. Itu kayak gimana? PowerPoint nggak ada. Gua nggak ada. Terus yang mungkin ada. Gua kalau ngejelasin ya penjelasan untuk produk kali ya. Produk. Penjelasan ya langsung. Iya. Promo, target bisa begitu. Target. Bisa tuh. Usaha sih lebih tepatnya. Iya. Usaha buat menaikkan segala-galanya. Approach customer biar lebih beli emang apa sih produk yang lagi dipromoin gitu. Kayak untuk berarti umum ya tugas sebagai marketing lah kalau kayak gitu. Kayak berarti untuk sekarang lu aja karena berarti lu ada atasan lu SPV lu udah yang presentasi harusnya. Iya, harusnya. Ya ada. Nah, itu Harus biasa ada. kalau presentasi gimana tuh? Gua kalau itu gua nggak tahu. Itu atasan soalnya. Meeting. Nggak ikut gua. Kalau kita kalau gue promotor di akhir tahun gue wajib bikin presentasi gue penjualan dari bulan 1 sampai bulan 12. Kenapa naik di sini, kenapa turun di sini, kenapa penjualannya hanya itu saja,
apakah trafficnya sepi atau lancar tapi kurang aktivitas. Kalau misalkan kurang aktivitas, toko gue butuh apa yang bisa gue paparin gitu loh. Nah, Dan itu gue harus bikin presentasi, dan gue langsung ngomong sama SPV, RGM, RM, sama Big Boss, semuanya gue presentasi gitu loh, mewakili toko gue yang sebenarnya gue nggak dibayar sama toko gue. Kalau gue Nah, itu, walaupun gue promotor. kalau kayak gitu sorry nih gue potong ya. Kalau kayak gitu biasanya itu tugas manajer. Jadi manajer itu kan megang antara 10 beberapa SPV lah, gue nggak tahu lebih tepatnya. Nah itu nanti si manajer ini presentasi di SPV ini. Nah nanti di supervisornya ini baru membagikan ke toko gitu loh. Nah nanti kalau misalnya anak-anak tokonya kan diajakin meeting segala macam. Nah nanti kalau seandainya emang udah benar-benar kayak mentok kayak kok ini tokonya nggak naik salesnya, kok ini tokonya nggak up produknya. Nah nanti dikumpulin semua tuh satu area manajer, suruh meeting sama manajer. Nah nanti manajernya baru presentasi ke anak-anak toko. Biasanya untuk penilaian yang terbawah itu dipanggil, dan untuk dipanggil ke depan. Nanti kalau misalnya dipanggil memberitahu lah Kenapanya gitu, ada apa gitu. Ada apa kok bisa turun, terus usaha buat kenaikannya kayak gimana. Ada sanksi gitu doang terus. Kalau misalnya ada toko yang misalnya salesnya itu paling bawah gini, itu ada sanksi kayak berupa hukuman atau semacam begitu, ada mas? Biasanya antara buka Di retail lebih cepat dan tutup lebih lama biasanya ya, antara itu sih. itu hukumannya. Jadi ya di jam misalnya gini, jam dia lebih ramai pagi, ya udah bukanya tuh antara sejam lebih awal. Iya. Kalau misalnya ngincer ini ya, sales lebih sales, lagi ya. iya. Nanti pun itu dinilai. Sales di jam ini sampai jam ini tuh dapat berapa. Kalau misalnya tiap hari naik terus, nanti dicoba buat beberapa bulan. Nanti kalau udah naik, biasanya dinormalkan lagi. Tapi kalau Gitu cara loh. kayak gitu efektif nggak sih, Rip, menurut lu? Dari pengalaman lu sendiri deh. Kalau menurut gua ya kurang. Soalnya kurang karena ya nggak setiap hari seperti itu loh. Emang tergantung Iya, tempat iya, lagi ya berarti ya. Tergantung tempat. Kayak misalnya contoh toko gua kan walaupun di traffic di pinggir jalan, tapi kan wilayahnya perkantoran. Iya. Nah kalau untuk ngejar sales di hari Sabtu dan Minggu itu nggak mungkin, karena Iya. paginya aja sepi banget, libur. Apalagi hari Minggu udah bener-bener libur. Kecuali hari biasa tuh mulai dari jam 7:30. Terus 7:30 sampai jam 10 tuh udah ramenya banget. Itu udah. Jadi setiap toko beda-beda. Tiap toko beda-beda ya. Tapi kalau Beda-beda. boleh tanya nih, tadi kan hukumannya kayak gitu, dan hukumannya selalu begitu atau ada solusi lain, atau disamaratakan aja itu semua toko? Pokoknya gimana pun caranya, ini karena udah ditambah jam buka toko yang lebih lama dan tutup lebih lama, mau nggak mau lo harus bisa salesnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Apa disamaratakan kayak gitu? Semua tergantung kebijakan dari manajer dan usulan dari supervisor gitu. Kembali ke atas ya. Kembali ke atas. Jadi kalau misalnya Kayak gitu juga ya Bang, supervisor yang ngomong kayak A, gitu juga. Kelas ngajuin A Dan ke Bang manajer, Eper, ya udah. Ya semua balik lagi ke atas. Mungkin Manajer gini, nggak bisa dilawan. sorry mungkin gue potong sebentar. Gue rasa kenapa lu suruh buka pagi tutup lebih malam, karena gini, bos lu ini orang apa? Orang Indonesia. Region manajernya ini orang Manajer apa? paling atas. Hmm. Produk Chinese Iya. kayaknya. Iyalah. Ini ngomongin etnis. Sorry nih ya, sorry. Kalau misalkan kita ngomongin kebiasaan orang Chinese, harus diakui orang Chinese itu nggak pernah capek. Dia nggak peduli. Jadi lu harus menurut persepsi, menurut pemikiran dan pengalaman dia, makin keras kita bekerja, makin beras kita mencari peluang, makin gede juga uang yang akan dapat. Nggak peduli
apa itu akan berhasil atau enggak, minimal at least you try. Itu Iya benar. pemikiran orang Cina seperti itu. Iya, Dan benar, itu harus benar. diakui dan itu berfungsi. Jadi kalau misalnya kan gue udah pernah buktiin, gue kena punishment waktu itu jalan dari Sumarekon Mall Bekasi ke Monas. Bayangin, jalan kaki, bro. Nggak boleh naik angkot, nggak boleh naik Grab, nggak boleh. Pokoknya lu jalan kaki. Di situ gue ngeliat gitu loh. Gue pikir apa coba poinnya? Apa poin hukuman gue ini? Habis setelah gue jalan, gue mikir, oh gue ngeliat kiri kanan gue lewat toko handphone, mereka ini juga nggak kerja yang kayak nyantai gitu loh, bukan kayak yang duduk doang berharap user datang. Enggak, promotor ini datang ke orang pinggir jalan, Pak, saya lagi jualan ini, lagi ada promo ini. Gila, gue di situ gue langsung, gue nggak kerja apa-apa selama ini, gue jadi promotor nih cuma duduk doang, gue nggak kerja. Itu langsung ngebuka pemikiran gue. Jadi menurut gue atasan kita itu nggak akan salah karena dia punya pengalaman yang kita nggak punya gitu. Gue setuju. Terus Ya kan kalau misalnya orang-orang mikir itu apa ya, Apaan? hal yang biasa, Set lah itu minum puas banget ya itu, sorry. padahal kalau bisa dibilang tuh bisa berfungsi, ada hal sembunyi yang bisa berfungsi. Iya sih. Karena gini, kita nggak munafik lah. Tiap kita dikasih hukuman kayak misalkan tadi buka pagi tutup malam, itu pasti ngegerutu, udah pasti. Apa coba? Sama aja cok, nggak bakal berubah apa-apa. Enggak, Pikiran lu percaya skeptis. satu. Iya, kalau mereka tuh mikirnya kritis banget, orang-orang Chinese itu mikirnya kritis banget. 1 atau 2 customer itu udah ngaruh banget bagi dia. 1-2 customer karena dia ngitungnya 30 hari. 1-2 customer kaliin 30. Udah berapa? Itu pagi, malamnya. Misalkan nambah 2 customer lagi, berarti 4 kali 30. Berapa yang dia belanja? Misalkan dia belanjanya rokok doang, 20.000. 21.000 kalau filter ya. 21.000 itu kaliin 4. Kaliin 30 lagi. Itu yang mereka hitung. Gila nggak? Iya benar. Ya itu tapi harus diakuin. Peluang memperbesar margin pendapatannya nggak dari Hmm. ini utama ya, tapi Betul, karena barang-barang yang dijual di Indomaret itu ada kadaluarsanya, walaupun lama tapi ada kadaluarsanya. Iya benar. Rokok ada bea cukai yang harus diganti tiap tahunnya. Artinya begitu Desember pasti semua toko tuh wajib kerja keras. Kenapa? Karena itu bea cukai harus diganti. Lu nggak boleh jual bea cukai di 2021 di tahun 2022. Lu bisa dituntut sama orang. Oh, iya. Karena 2021-nya ini nggak tahu bulan berapa, bisa 2021 bulan 1. Iya. Dan Itu rokok udah nggak enak gitu. Gua potong. Nah, kalau di masalah cukai rokok ya, itu jadi bisa dibilang perdebatan sih. Bukan perdebatan sih, lebih tepat itu kayak inilah harus dihati-hati gitu loh. Kalau di toko ya, kalau di tempat gue ya, itu kan ada jadwalnya, nggak langsung brok loh. Misalnya produk Sampurna tuh banyak loh, produk Sampurna tuh kayak Marlboro segala macem. Itu kalau miss dan udah lewat dari tanggal retur ya, itu anak toko bisa ganti Iya, itu. nggak bisa diretur lagi. Dan walaupun diretur nih, itu nggak bakal diterima, pasti sama dari kantornya dibalikin lagi. Dan sempat ada kejadian satu toko itu pernah ganti 20 slop. 20 slop. Serius. Hari itu juga langsung diganti. Iya, kan ada audit ya, kayak stock opening lah sama orang kantor. Nah itu ketahuan tuh cukai 2021. Itu 20 slop suruh di stroke hari itu juga dilihatin sama orang kantor tersebut. Itu berapa juta gue nggak tahu. Kalau toko gua mungkin karena miss atau pas datang nggak dicek, gua ngeganti tuh 2 slop. Lumayan lah 2 slop. Iya. 2 slop 400 gopek. Ya, 400-an nih. Gopek gitu. Tergantung apa rokoknya. Kalau Marlboro ya lebih.
Kalau gue tuh macam-macam ya. Enggak. Kalau gue macam-macam nggak satu. Mohon maaf, produk. Jinggo nggak ada di Indomaret, Oh, bro. nggak ada ya. Saya nggak Nggak ada. di Indomaret mana dong. Nggak ada Jinggo juara, nggak ada yang jual Kemarin di saya ngeliatnya Indomaret. di ini, di mana namanya? Karimun. Warung Padang mungkin ada. Warung Dadang anjing, warung Bapak Dadang. Warung Bapak Dadang ada. Lupa saya. Kelas Bang Emon. Kelas. Iya. Jadi Tahu. dari topik awal nih kan udah lumayan ini ya, cukup Iya. aktif lah, banyak banget topiknya. Cuma emang topik utama yang mau kita bahas itu apa kan? Selaku si penulis yo. Penulis. Kok gue sih? Ya kan maksudnya kan udah nih ya kayak diskusi udah, maksudnya ya diskusi yang ngarang-ngarang gitu. Terus ya kita tumbuhlah di lingkungan yang masing-masing berbeda lah. Menurut kalian ini nggak tahu sih ya. Tapi menurut gue pasti ada di pikiran kalian pernah terbesit. Kenapa sih orang lain lebih kenal diri kita sendiri daripada keluarga kita? Kenapa kenapa? Dalam Dikenal diri kita orang lain sendiri. sebagai teman apa orang lain Sebagai Enggak gimana? sebagai teman. Gimana? jadi gini Gimana apa? Gimana? kenapa lebih sering kita temuin kejadian di mana orang lain dalam konteks teman mendekat sahabat atau kenalan itu justru lebih kenal kita daripada keluarga kita sendiri. Kayak keluarga di rumah Ya keluarga kita sendiri ya. Oh, iya. itu kalau menurut lu pada gimana? Kalau menurut Emon sendiri deh, lu mau Kok gue sih? Nah, apa? Dih kampret. yang nanya dulu yang jawab dulu dong. Iya dong. Itu tuh nggak penting banget gue yang Kelas Bang Emon. gue yang dijawab sih. Kelas Mon. Kelas Bang Emon. Kelas. Ini menurut gue bisa kemana-mana ini jawabannya. Iya, menurut gue juga belum mana-mana. Melebar ini. Iya. Gimana? Kalau- Yaudah, kalau gua mulai menurut- dulu deh. Gua mulai dulu. Ya deh. Gua open ya. Kalau menurut gue sih, kenapa pada akhirnya kayak orang lain kayak temen itu lebih kenal kita daripada keluarga kita. Ini based on my story ya. Based on my story. Kelas Story Kalau di my lingkungan life. gue nggak menyebut itu keluarga. Tapi bukan berarti gue nggak nganggap keluarga, karena mungkin gue yang nggak dianggap. Kelas Bang Eper. Di lingkungan Minum, itu Pak, punya minum. bias di mana lo dinilai berdasarkan apa yang udah pernah lo lakukan dulu. Misalkan gini, gue pernah ngelakuin kesalahan mencuri di masa lalu. Nah, itu sampai kapan dulu gue pasti bakal dicap sebagai pencuri. Mau gimana pun udah berubahnya gue, walaupun mereka nggak kenal, mereka nggak tahu. Yep. Mereka pasti bakal ngecap gue sebagai pencuri. Kayak gitu. Nah, untuk kenapanya, gue kurang tahu. Mungkin kayak sering banget terjadi sih, nggak cuma di keluarga lingkungan gue, keluarga lain juga, mungkin keluarga lu pada gitu. Masih banyak banget orang-orang yang bener-bener kayak apa ya, mengatasnamakan ilmu-ilmu kayak konservatif itu sebagai ilmu yang udah paling akurat gitu. Kayak based on pengalaman mereka, atau kayak ini gue tuh begini gara-gara gue bisa menilai begini karena orang dulu tuh bilang kalau misalnya seseorang A pasti A gitu loh. Dan itu banyak banget terjadi sih di lingkungan sekitar gue. Makanya kayak kenapa pada akhirnya teman-teman kita yang lebih kenal, karena ya sekali lagi teman kita itu tempat dimana kita bisa curhat dengan bebas, tempat itu bisa sebagai tempat kita untuk berkeluh kesah, bahkan kayak kita nggak harus nutup muka kita dengan topeng gitu. Contohnya kayak gini ini. Iya. Iya. Gua Ini juga pun sebagai tahu contoh. keluarga gue kalau nonton ini bakal kayak gimana. Mungkin bakal dimusuhin ya saya. Kalau gue lagi apa sih Per, kamu umurnya masih muda, belum ada apa-apa pengalamannya. Wah. Iya gitu. Pastilah. Tapi itu maksud gue kalau mau dilihat perspektif lebih luasnya ya, berarti kan kita tuh jangan selalu mendiskreditkan seseorang berdasarkan satu perspektif doang kan. Kayak tadi yang pertanyaan pertama itu kan kita bisa tahu bahwa kita emang ada kesan first impression atau kesan pertama lah ketika kita mengenal seseorang, tapi lihat dulu dalam konteks apa. Gak bisa dari konteks A kita bawa ke konteks B lalu kita bisa menentukan seseorang itu berarti C gitu loh. Nah itu bias kayak gitu sering banget terjadi di masyarakat, dan gue nggak ngerti ya kenapa bisa terjadi kayak gitu. Apa emang
mereka terbiasa untuk memakai perspektif yang lebih sempit atau gimana, gue kurang tahu. Emang kalau kalian sendiri gimana? Sorry, gue jawab dulu boleh nggak? Boleh. Kalau gua, tadi pertanyaannya apa? Kenapa orang lebih orang lain orang lain lebih lebih kenal kenal? kita daripada keluarga kita? Jangan keluarga deh. menurut gua, Internal kita, itu. internal kita. kalau keluarga nggak mungkin, karena mak gua jauh lebih kenal gua dari siapapun, dari manusia manapun. Gua nggak cerita siapa, gua nggak cerita apa-apa ke abang gua, ke temen gua nongkrong aja. Tapi pas gua pulang ke rumah, mak gua sekali lihat senyuman gua, mak gua udah tahu kenapa kamu ada masalah apa. Gua langsung nangis gua. Kita juga langsung nangis gua. Aku terus dimaki-maki sama SPV. Mak gua bisa tahu gua ada apa. Sedekat itu gua sama nyokap gua. Saking dekatnya gua sama nyokap gua. Apapun itu masalah gue bisa cerita. Apapun itu, termaksud gue ngentot pun, sorry nih ya, gue bersetubuh pun gue cerita sama nyokap gue. Lu nggak akan percaya, tapi iya. Nyokap gue bilang gini. Really? Nyokap gue bilang gini. Gua yes. Mama nggak bisa. Nyokap gue bilang gini. Mama nggak bisa kontrol kamu. Kamu mau ngelakuin apa aja itu terserah kamu. Kamu udah besar, kamu udah bisa cari uang, kamu udah bisa hidupin keluarga kamu sendiri kalau memang terpaksa. Tapi satu yang mama mau titipin ke kamu, jangan pernah tinggalin anak orang pas udah bunting. Sama. Nah, itu pernah makan kopi pakai es. Ya, sama nasi Padang di pagi hari, di subuh hari. Ya jangan ya. Jangan. Iya, itu nyokap gue ngomong, dan itu true story dan emak gue. Dan dari situ gue mikir, sebenarnya kita itu sebagai anak, bukannya orang tua nggak akan terima kalau misalkan kita buntingin orang-orang. Enggak, kita terlalu takut ngomong sama orang tua, takut reaksi mereka akan seperti apa. Sebenarnya gini, oke, let's say gue bersetubuh sama si A, misalkan Dewa nih bersetubuh sama ceweknya. Habis itu ternyata ceweknya tiba-tiba nggak mens nih 2 minggu. Gila, Dewa panik ya kan. Dewa nggak berani cerita sama bokapnya karena takut digebukin. Itu resiko lu, Wak. Itu resiko lu. Lu udah buntingin anak orang, itu resiko lu. Lu harus terima. Ini misal ya, Wak ya. Iya. Harus diterima gitu loh. Nggak yang kita nggak bisa menghindar gitu loh. Mau menghindar kayak apapun, ujung-ujungnya nanti itu akan datang. Jadi kalau misalkan lu berani melakukan, lu harus berani menghadapi resikonya, tanggung jawab Ya. Yes, itu. Jadi pada dasarnya bukannya orang tua kita bakal ngamuk-ngamuk. Orang tua kita ngamuk-ngamuk pertama, tapi ujung-ujungnya mereka akan carikan solusi untuk anaknya. Nggak mungkin ditinggal gitu aja anaknya. Nggak mungkin, iya betul. Nggak mungkin, pasti dicariin solusi. Lakuin gitu. Oh udah. Sudah. Tapi sayangnya kan saya terlalu mengenal diri saya sendiri, jadi begitu klimaks udah cepet stop. Oh berarti harusnya Gary bukan jadi Gary, harusnya jadi Papa Gary anjing. Kelas Bang Gary. Kelas Ya, abis Gary. Jadi dari kedekatan itu gue bisa menilai perkataan kenapa orang luar lebih kenal gue dibandingkan keluarga gue. Menurut gue kurang tepat karena nyokap gue jauh lebih kenal gue dari siapapun manusia di muka bumi ini. Berapa? Lo kasih skor berapa kedekatan lo dengan internal lo? Kok 10 dari 10? Kalau gue kasih diri gue sendiri, gue 10 dari 10. Gue jauh mengenal diri gue sendiri. Tapi mak gue 100 dari 10 udah. Gue ada masalah apa yang gue nggak tahu nih sebenarnya. Mak gue udah ngeliat aja. Mak gue ngeliatnya tuh udah 100 langkah ke depan, gue masih 10. Nah itu. Kalau gue 1/10. Kelas. Kalau misalnya lu Dew, Dari gua itu emang tergantung. Gue temenin Oh deh. iya sebetulnya. Asik. Ya lanjut. Sahur. Kalau dari gua itu tergantung emang tergantung
ibu masing-masing ya. Ya. Kalau dari Bang Gary emang karena Bang Gary udah deket gitu kan. Ada orang yang nggak deket kayak Bang Epler. Kalau gua juga, kalau gua tuh netral sih sebenarnya. Contoh nih, dulu gua pernah ajak doi gua ke rumah mantan sih. Terus iya mantan. Habis itu duduk kan samping gua kan. Untuk duduk samping gua gitu. Terus gua giniin, gua peluk dia gini doang. Gini doang. Kelihatan tetangga. Kelihatan tetangga tuh. Dibilangin kayak mas gua. Akhirnya mas jangan pelukan, ntar dilihat tetangga jadi nggak enak. Ya betul juga. Emang gua di situ gua emang dari dulu gua belajar nggak panik karena bapak gua bilang kalau misalnya lu pengen ngelakuin ini, pikir dulu soalnya resiko sama konsekuensinya. Aduh, gue mute ya. Kenapa? Oh iya. Ada something. Lanjut. Habis itu sorry, potong Wak. Sorry Wak, gua cabut dulu ya. Gua disuruh masak aja. Oke, slow. Ya, sorry ya. Thank you. Slow. Thank you. Oke. Nah, habis itu akhirnya dari perkataan bapak gua belajar dari dulu tuh biar nggak panik karena apa yang gua lakuin ya emang itu resiko dan konsekuensi gua. Dan harus terima itu ya. Dan gua harus terima itu, bodo amat. Gua nggak peduli orang lain malu-maluin gua, ya lu kayak gini ya biasa kan karena seumuran gua kebanyakan orang-orang bilang gitu. Ya lu ngelakuin gini ya bodo amat, gua nggak peduli perkataan lu, itu konsekuensi gua dan perlakuan gua harus tanggung sendiri, bukan urusan lu. Maka pas mama gua bilang gitu, ya udah gua kayak oke mah, maafin kalau misalnya ada kegiatan aneh-aneh, ya udah nggak keulangin lagi. Ya emang gua kan nggak aneh-aneh tuh, cuman gitu doang. Nah terus selisih beberapa hari di dapur, mama gua bilang sesuatu nih. Itu di dapur gua sama mama gua cuman 4 mata doang, adik gua di depan. Akhirnya pas nanya apa itu, gua langsung kayak nangis terus cium kaki mama gua dah, beneran kayak nangis. Habis itu bilang maafin kalau misalnya aku kelihatan aneh-aneh sama si A. Oh, gue kira tetangga. Enggak anjing. Nah terus mama gue juga nangis kan otomatis. Ya udah, cuman pasti begitu deh. Pasti bilangnya ya udah terserah, itu konsekuensi Mas. Kalau misalnya Mas udah punya cewek ya dijaga baik-baik, kalau misalnya mau dituntun juga itu pun lebih baik gitu. Ya udah gue akhirnya habis digituin mama gue, tiap gue ada cewek gue nggak mau ambil keputusan kayak mau putus sendiri, atau itu misal gampangannya kayak mau putus sendiri gitu, terus nyari yang lain gitu, nyari yang lebih, gue bodo amat. Jadi kayak secantik apapun kalau misalnya doi gue sifatnya masih unggul, ya gue lebih milih doi gue. Tapi kalau sifatnya lebih unggul yang lain, ya hajar. Ya kalau misalnya masih bisa dibenerin ya gue benerin. Gue orangnya gitu. Pindah. Soalnya orang lain pun belum tentu bisa nerima gue dan omongan gue atau nasihat yang bisa gue keluarin. setuju. Ya, gitu kan. Jadi Setuju. menurut gua ada benefit kita terbuka sama orang tua. Iya. Tapi Saat lu misalkan bawa cewek ke rumah, terus tetangga lu ngomong atau bahkan gerbek, mak lu pasti bakal bela lu. Kenapa? Karena lu terbuka sama dia gitu loh, apapun itu gitu loh. Gua nggak kayak misalkan, jadi gua nggak pernah gua bawa cewek gua ke rumah, gua tutup pintunya, nyalain AC. Walaupun nggak ngapa-ngapain ya, walaupun cuman sekedar masak, karena masak di rumah gua itu, jadi dapurnya tuh langsung ke arah pintu dan risih. Lu tau gak sih kalau lu masak habis itu diliatin orang dari luar tuh risih. Jadi gue tutup pintunya dan gue masak di belakang, cewek gue di depan. Karena terbalik, kalau gue anehnya itu udah hubungan gue yang mana aja pasti gue yang masak, cewek gue yang di depan. Bukan terbalik, bukan gue yang di depan cewek gue yang masak, enggak, terbalik.
Gue yang masak, Boleh, cewek boleh. gue di depan. Walaupun gue di rumah dia, Kelas ya. gue yang masak. Nah, habis itu Kelas ya. orang datang top telepon mak gue, ini anaknya bawa cewek. Ya biarin aja, nggak apa-apa pak, emang udah kenal. Walaupun gue mak gue nggak kenal nih sebenarnya, tapi mak gue ngomongnya kenal. Abis itu ntar mak gue telepon gue, itu siapa? Biasa, target baru. Bilang gitu, oh gitu. Ya udah, nanti ketemu mama ya hari Sabtu. Iya, gampang. Oke. Jadi gue bebas sebenarnya, gue mau ngapain. Mungkin karena gue anak terakhir kali, gue selalu dimanja. Ya gue nggak munafik, gue dimanja banget. Apapun yang gue minta pasti gue dikasih gitu. Kalau emang ada, nggak mungkin gue nggak dikasih. Beda sama abang gue, makanya abang gue agak jauh menyokap. Agak jauh, dia nggak pernah deket, dia selalu bermasalah menyokap, makanya dia punya hubungan backstreet. Gue nggak pernah seumur umur gue pacaran sama orang, gue nggak pernah backstreet. Gue terang-terangan, mak gue bilang no, gue no ke cewek itu. Mak gue bilang yes, gue yes. Yes, Iya, yes no. Mak gue bilang, dek, kayaknya kurang serak deh. Oke. Kayak kurang micin sih. Mama, misalkan kurang serak deh, orangnya kayak gini. Oke, gue tanya cewek gue, kamu bisa nggak Kak, lebih gini? Nggak bisa. Abis itu dia bilang nggak bisa. Gue confirm lagi ke mak gue, dia nggak bisa mah. Kalau misalkan harus rubah, iyalah, kamu mau rubah sifat orang. Ya, make sense juga sih kenapa gue tanya kan. Habis itu, Iya, benar sekali. Make sense, nggak Bener mungkin kan gue sekali. bisa merubah sifat orang kan. Iya. Ya make sense sih, ngapain juga gue rubah sifat orang. Akhirnya gini, Lu wis aku nggak bisa juga terima sifat kamu yang kayak gitu. Kamu gue nggak mau rubah, terus buat apa kita bertahan gitu loh. Karena ujung-ujungnya kita bakal berantem sama hal itu lagi, dan itu nggak akan pernah selesai gitu loh. Memang manusia itu nggak ada yang 100% sama, tapi minimal bisa diterima, bisa ditoleransi. Misalkan gini, Bang, lu naik bentar ya. mobil nih. Gua putus Iya. dulu ya. Gua mau Iya. ambil Kamar mandi makan bentar. dulu. Iya, Lanjut, Bang. waduh. Lanjut Gar. Jadi kalau menurut gua keterbukaan sama orang tua itu penting banget sih. Penting banget karena yang lebih kenal kita itu terutama ibu. Untungnya bukan mak gua sih yang wassalamualaikum duluan. Terus iya, untungnya bukan mak gua, karena kalau mak gua agak pusing juga. Tapi sumpah yang gue bingung begini loh, apa bisa sih chemistry lu lebih deket sama lu daripada chemistry kakak lu sama mama lu. Itu yang gue bingung. Itu gue belum ngalamin, jadi gue nggak punya pandangan terhadap itu. Ya, lu bisa banget gitu terbuka buat lu, tapi abang lu enggak gitu. Lu kayak masih Iya. keren, gue denger. Gue terbuka sama abang gue, nyokap gue, itu doang. Itu gue bisa buka apa aja ke mereka, dua orang itu doang. Kalau misalkan kayak masalah pribadi gue jarang buka ke teman, kecuali teman yang udah begini banget nih. Udah begitu banget dah. Kalau udah deket banget, udah gue anggap keluarga gue sendiri, bisa gue buka. Misalkan gue ada utang segini yang nggak pernah gue ngomongin ke orang lain, cuman ke mak gue, abang gue, sama ada satu temen gue. Jadi gue kalau misalkan untuk masalah pribadi, gue jarang banget share ke orang, jarang. Hanya beberapa orang aja yang tahu gitu loh. Jadi buat masalah pribadi gue itu sebuah sesuatu yang eksklusif gitu loh. Bahkan dari panggilan pun gitu loh. Orang yang udah manggil gue Gary berarti udah kenal gue secara lebih mendalam dibandingkan orang yang manggil gue Greg atau Okta atau Anus atau apapun itu gitu loh. Orang yang manggil gue Gary itu pasti udah kenal gue orangnya kayak gimana, toksiknya gue. Pasti udah gue buka semua toksik gue, baru dia manggil gue Gary. Greg siapa sih? Sumpah, nama gue Octavianus Gregorius. Iya, tahu. Ada juga yang manggil gue Rius, mother man. Tapi Rius. kalau gue boleh concern ya soal gimana pandangan apa ya, pada akhirnya kedekatan anak sama orang tua tuh, kalau menurut gue tuh nggak lepas dari gimana sih orang tua juga mendidik anak dari kecil sih. Betul banget. Ya, jadi kayak gimana orang tua menanamkan
sifat-sifat kebaikan, contoh-contoh yang baik kepada anak tuh pasti bakal ngaruh banget ketika anak itu suatu saat gede gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau suatu saat misalnya lu punya anak, lu didik dari kecil, oke, lu ngajarin hal-hal baik, kayak lu nyuruh, kadang kalau yang Islam suruh ngaji, yang Kristen suruh sekolah. Cuma kalau lu masih buruk, kayak ketika lu berantem sama pasangan lu selalu mengungkapkan dengan kata kasar, dengan tindakan-tindakan abusif, itu pasti suatu saat ke anaknya juga bakal berdampak dengan dengan dampak yang kayak entah itu nanti anaknya jadi yang lebih melawan, atau anaknya kayak nggak percaya sama orang tuanya. Karena saya mengalami. Karena gini, anak itu learning by seeing di umur sebulan, kata mak gue ya, di umur 1 tahun sampai umur 6 tahun itu anak tuh learning by seeing. Dia belajar dari apa yang dia lihat gitu, apa yang dia lihat dia denger. Jadi kalau misalkan orang tua lu sering ngamuk teriak-teriak, atau pernah mukul bapak lu, pernah mukul ibu lu di depan lu, pasti itu akan membekas gitu. Apalagi begitu lu ternyata deketnya pas lu udah gede, lu lebih deket sama nyokap, udah pasti lu bakal kontra bokap lu abis, udah pasti. Walaupun lu sebenarnya udah nggak nginget tuh kejadian nyokap lu digampar, tapi lu secara alam bawah sadar lu pasti kontra bokap lu abis. Udah lu nggak bakalan pernah sepihak sama bokap lu, nggak bakalan sepemikiran sama sekali tentang apapun itu. Bener, itu menurut gue ya. Makanya anak 6 tahun ke bawah, gue bahkan nggak pernah gue ngomong kasar, ngomong anjing, babi, bangsat, apa segala macam itu di depan anak kecil, karena memang itu yang akan mereka contoh ke depannya. Gitu loh. Anak sekarang ngerokok. Kenapa anak-anak SD sekarang lu lihat udah banyak banget yang ngerokok, kelas 5 SD, kelas 4 SD ngerokok. Kenapa? Melihat yang SMP dan yang gak jauh beda mereka udah mulai ngerokok. Akhirnya apa? Terciptalah stigma, oh udah berarti rokok itu udah sesuatu yang lumrah di kalangan anak-anak sekolah. Padahal di zaman gua, lu megang puntung rokok aja bisa digamparin. Puntungnya doang loh. Puntungnya doang digamparin. Gua baru mulai ngisep ngerokok aja nih. Gua kerja, gua udah punya duit sendiri, baru gua ngerokok. Sama Pak, gue juga sama. Iya. Gue gak berani ngelakuin hal-hal yang Nggak berani. ekstrim semacam ngerokok tuh. Waktu zaman sekolah gue gak berani. Pacaran Nggak berani. Nggak pacaran nggak. Gue dari SD kelas 6 udah mulai pacaran gue. Karena nyokap gue so open. Iya, gue tanya sama lu semua bertiga nih ya, sama Dewa lagi cabut. Pernah nggak salah satu dari kalian nyolong duit emak atau duit bokap? Itu mah gua. Emak kan, pasti rata-rata duit emak. Kenapa nggak berani duit bokap? Bokap gue miskin anjing. Gue takut dia Nah, Apa kayak rata-rata pasti rata-rata takut digampar, takut dicekek, dimatiin lah, intinya mampus gue nih kalau ketahuan. Tapi kalau duit emak, mau bakal toleransi, ya udahlah. Kayak gue waktu itu pernah sekali gue nyolong duit emak gue, nggak kecil loh, 400.000 gue buat beli cash mak. Mak gue tahu. Iya, memang gue anak dajal gue. Habis itu nyokap gue tanya, kenapa? Biar apa kamu kayak gitu? Mau kayak anak-anak lain yang minta apa aja dikasih? Mau kayak gitu? Bisa aja, kamu minta mama kasih, tapi kamu pikir mama support sama apa perlakuan kamu? Enggak. Kamu minta sama mama kasih, tapi kalau kamu ngambil, mama nggak akan pernah ngasih uang kamu. Nah, dari situ gue belajar, oh lebih baik gue minta, terlepas gue dikasih atau enggak itu urusan belakangan, tapi minimal gue jujur, gue ngasih tahu ma aku mau ini. Sampai anak kelas 2 SMP pengen turnamen PB, belum tentu menang, bocahnya udah minta cash duluan sama nyokapnya buat modal turnamen. Maksud anjing anak anjing. Habis nyokapnya, iya sudah, butuh berapa? 150, 20 ribu buat 5 orang sama
sama buat makan kita ongkos. Dikasih pego sama nyokap. Jadi menurut gue memang kalau gue pribadi adalah makin kita tutupin, makin kita merasa nggak nyaman gitu loh. Lu pernah nggak sih ngerasa nggak tenang gitu loh? Kayak lu deg-degan gitu, takut ketahuan. Dan itu bukan perasaan yang enak gitu. Takut ketahuan, ngumpet tuh nggak enak banget anjir. Kalau gue nggak relate sih. Gak lihat lo. Gue relate sih. Nah mungkin itu kan lingkungan orang tua itu ngasih kesan yang beda-beda. Iya pasti otomatis. Gimana pada akhirnya pendidikan seorang tua terima gitu loh, waktu dia masih muda, Cara mendidiknya. dari orang tua sebelumnya, dari lingkungan orang tuanya juga. Iya, karena gini loh Ger, misalnya lu terbuka nih, atau enggak misalnya mungkin gue nggak tahu. Kadang orang di luar sana bisa terbuka buat orang tuanya, cuma orang tuanya nggak akan pernah nerima proses. Nah, setuju banget. Bener. Gak banyak, bukan gak banyak, malah jarang banget kayak ada orang tua yang nyuruh anaknya terbuka, tapi benar-benar terbuka itu didengar dan ditanggapi dengan baik. Iya Banyak bener, emang. orang tua nuntut anaknya terbuka cuma kayak jadi main hakim sendiri gitu. Ntar gue benerin Iya. Iya, jadi suka main hakim sendiri gitu. Bukannya pada akhir memberikan contoh yang baik, memberikan pembenaran yang benar-benar pas untuk di umurannya, malah kayak kena juga dengan omelan, dengan verbal abusing atau dengan perilaku fisik yang tidak baik gitu. Dan itu kan pasti saat berdampaknya gede banget ke mental si anak. Jadi Jelas. untuk zaman sekarang tuh, untuk zaman sekarang ya, kalau gue perhatiin juga itu nggak jauh, nggak apa ya istilahnya ya, nggak jauh sih faktornya dari banyak banget orang tua yang nikah muda gitu sih menurut gue. Tapi gue tidak menyalahkan nikah muda ya. Adalah lu nggak apa-apa nikah muda, asalkan lu udah tahu kesiapan lu untuk bangun keluarga gimana. Jangan sampai lu aja masih di tongkrongan tuh toksiknya bukan main. Iya. Nggak ngeliat orang, nggak ngeliat pandang bulu, nggak ngeliat lingkungan. Udah lu ngomong kasar aja gitu ke dimanapun, itu susah sih. Iya bener. Itu pasti bahwa ketika lu membangun keluarga, udah gitu juga dilihat dulu faktor-faktornya kayak gimana nih. Apakah lu udah cukup bertanggung jawab untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, atau seorang ibu rumah tangga, atau sebagai bapak, atau sebagai wali lah. itu perlu banget sih dilihat. Soalnya kalau zaman sekarang kayak udah jodohnya nih, kalau udah jodohnya nikah gaskan gitu. Tapi Iya, benar. asal dari keluarga ya, gue setuju banget sih. Tapi kalau misalnya ngomongin keluarga segalanya, gue 40% setuju. Saya tidak setuju sama sekali. Kan orang perhatian. Iya tuh. Karena gini, cara didik orang tua tuh masih beda-beda. Pasti. Ada yang dengan omongan, ada juga yang dengan tampol. Rata-rata Flores tuh rata-rata gampar sih biasanya. Flores, Batak tuh rata-rata gampar. Ya Timur tuh Flores, Batak rata-rata gampar. Teori kalau ngatak gampar, nggak lawan gampar. Makanya Ngejawab orang tua aja gampar. kita kayak gini Gir. Kalau gue memang nggak digampar. Gue nggak digampar sama bokap. Ini ada tanda kutip sama bokap, sama nyokap juga nggak pernah digampar. Sama abang gue ya, itu beda cerita. Karena tapi gue menghargai gue, karena menurut gue gini, udah bang, apapun yang terjadi di hidup gue, menurut gue itu udah jalan yang apapun itu, mau gue kehilangan handphone, mau buruk mau baik, itu udah seharusnya terjadi. Menurut itu persepsi gue, dan nggak akan pernah bisa dihindarin, karena siapa yang tahu masa depan kan gitu ya. Kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Jadi menurut gue, apa kita udah digampar, kita udah dipukul sama siapa, itu sudah seharusnya terjadi untuk menjadikan pelajaran. Memang kalau dibilang kita pasti membekas, oh jelas membekas. Gue jadi apa ya?
Sebenarnya ini personal, cuman berhubung gue udah terlalu deket ya sama kalian semua ya. Gue udah deket banget lah. Salam Greg. Kita udah temenan dari kapan ya? Nih bulu ketek gua sama ini kulit. Jenis kan nama yang bawah. Perut maksudnya, perut ya teman-teman. Bulu kaki. Perut ya. Bulu kaki ya. Dua. Jadi gue emang digampar sama abang gue tuh nggak main-main. Gue dikerasin sama abang gue tuh nggak main-main. Kayak misalkan umur TKB lah. TKB tuh gue udah bisa masak telur. TKB gue udah bisa masak telur, udah bisa nyuci piring. Gara-gara apa? Gara-gara abang gue males, nggak pernah mau ngerjain apa-apa di rumah. Jadi tiap kali gue nggak ngerjain sesuai on time yang dia mau, gue pasti kena gampar, pasti kena injek lah. Udah pasti, itu udah pasti. Dan abang gue kalau gue ceritain pun, pasti dia mengiyakan gitu loh. Itu memang terjadi. Karena pernah sekali kita LDK, nggak LDK sama, jadi sama OMK, sama dari gereja. Oh, saya tidak tahu itu, saya tidak pernah mengikuti. Iya, dari gereja gue waktu itu. Pas LDK, habis itu ada kayak memaafkan tanpa sadar. Gue tuh sebenarnya nyimpen luka batin sama abang gue sebenarnya dendam, tapi gue nggak bisa bales gitu loh. Gue sebenarnya udah di titik luka batin tuh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi gitu loh. Seberapa parahnya abang gue nindas gue, sampai pas dikala maaf-maafan abang gue minta maaf ke gue pertamanya nggak mau. Enggak, lu jangan datang ke gue, kesalahan lu terlalu banyak buat gue. Di umur gue yang di umur gue kelas 6 SD, kesalahan lu udah terlalu banyak. Gue ngomong gitu kenceng, teriak-teriak, lu kesalahan lu udah terlalu banyak buat gue nggak bisa minta maaf kayak gitu aja. Habis itu dia kan pakai lilin gitu, kondisinya gelap kan, dia taruh lilin di bawah, habis itu dia peluk gue. Gue minta maaf, gue minta maaf sama lu kalau gue pernah injek lu di depan teman-teman lu. Gue minta maaf, tapi gue cuma ngelakuin itu karena gue tahu lu nggak punya sosok ayah. Gue nggak mau lu jadi anak yang manja. Lalu gue dari situ nangis gitu loh. Gue nangis setelah gue tahu sebenarnya abang gue ini maksudnya baik gitu, tapi dia nggak pernah ngomong maksud dia kayak gitu loh. Jadi buat gue salah persepsi terhadap dia gitu loh. Nah dari situ baru gue mikir, ternyata apapun itu yang terjadi gue, itu ada pelajaran, ada makna yang harus gue ambil dari situ. Walaupun sulit diambilnya, walaupun gue harus mencari ke dalam-dalam gitu, entah berapa tahun kemudian gue baru tahu, tapi itu ada artinya gitu. Menurut gue, apa yang terjadi sama Eper, apa yang terjadi sama Emon, apa yang terjadi sama Dewa, itu sudah jalannya. Iya. Dan gak akan pernah bisa kita hindarin gitu, pasti terjadi. Walaupun lu bakal pikir lu nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Iya, gue tahu. Gue nggak akan tahu apa yang terjadi di sama lu, apa yang terjadi sama lu, Mon. Tapi itu di jalannya, percaya aja. Pasti nanti lu akan belajar suatu saat. Aku percaya akan hal apa yang berkuasa kita lagi tenang. Karena Rexona percaya. Rexona percaya. Itu sih. Tapi saya tidak percaya lagi dengan. What? Ya, iyalah. Ya itulah maksud gue. Mungkin sekarang belum. Mungkin nanti suatu saat lo akan mengerti kenapa itu terjadi. Apa sih sebenarnya mau yang sang pencipta ini sebenarnya maunya apa sih? Lu pernah nggak sih bertanya kayak gitu? Sebenarnya mau sang pencipta ini apa sih? Wah, itu gimana ya? Lohan. Allah, Lohan. Wah. Tapi sumpah. Gak ada jawaban. Bukan gak ada sih, belum. Saat ini gue juga masih masa pencarian terhadap jati. Iya. Gimana ya? Gue nggak mau menjadikan apa sih istilahnya itu kayak agama sebagai pegangan doang. Gue pengen kenal bener-bener sosok apa ya istilahnya, Tuhan yang gue sembah tuh kayak gimana sih, atau kayak Allah yang gue sembah tuh kayak gimana sih. Rata-rata orang yang jenius tuh rata-rata nggak percaya sama keberadaan Tuhan. Iya. Karena apa? Karena dia nggak bisa membuktikan pada dirinya sendiri kalau Tuhan itu ada. Iya, setuju kan. Itu makanya coba Albert Einstein, emang Albert Einstein ada di KTP-nya Katolik, Islam? Enggak ada.
garis, strip. Di KTP-nya Albert Einstein agama strip. Golongan darah ada, tempat air ada, orang tua ada, semuanya ada. Agama strip. Nggak dibilang ateis, enggak, dipercaya sama Tuhan adanya keberadaan Sang Pencipta. Tapi kalau misalkan percaya terhadap satu Tuhan, gue yakin enggak. Karena dia nggak bisa membuktikan. Karena orang-orang kayak fisika itu, orang fisika ya terutama ya, fisikawan itu rata-rata semuanya berpikir menggunakan logika. Apa yang bisa diterima dalam logika dia, itu yang dia percaya. Begitu pula dengan laki-laki. Kita laki-laki menurut gua hampir 80% kita laki-laki itu berpikir menggunakan logika, bukan dari hati. Apa yang bisa diterima sama logika kita mikir nih, duit gua 100.000 cukup nggak dari sini ke misalkan lu megang 100.000 lu tapi mau ketemu cewek lu, cukup nggak dari sini? Cukup. Nah, lu ngitung dari 100.000 bensin gua makan, kita akan mengkalkulasi apapun itu gitu, kalkulasi. Tapi kalau cewek enggak, belum dong, gua nggak nyebut brand. Gua nggak nyebut brand kan, bensin cok, bahan bakar, bukan Pertamanska. Bukan Indi ya. Iya. Gitu. Tapi kalau cewek enggak, dia lebih berpikir dia nggak berpikir, justru dia pakai hati dia aja. Kalau misalkan dia emang kangen nih, kalau dia emang kangen dan emang bener-bener udah nggak bisa ditahan, dia nggak peduli walaupun duitnya kurang kek, duitnya apa kek, berangkat aja udah. Mak gue nih, dia kagak tahu nih mau pulang naik apa nih, ya kan, karena dia lagi emosi, dia pulang aja udah, jalan kaki. Kalau kita cowok, aduh nggak dulu dah, gue capek kerja ya kan, nggak dulu dah, udah gue tarik ya nyampe rumah aja dah, ngamuk-ngamuknya dah. Kayaknya opini lo soal cewek barusan tuh tidak berlaku di perempuan zaman sekarang deh. Iya, memang. Kalau perempuan zaman sekarang tuh lebih ke arah mager sih. Kalau lebih ke arah, lu samperin gue deh. Lu samperin gue deh, atau nggak gue ngambek. Gitu deh. Terus gitu tuh. bikin masalah dulu cowok. Iya, bra. Tapi kalau ketemu enak malah, gue kalau ketemu berantem ya gue. Gitu. Ayo berantem, ujung-ujungnya ngebrai. Adai. Iya apa enggak nih? Lo kalau misalkan habis berantem ujung-ujungnya ngebrai. Biar kisah lu tuh tidak relate dengan kisah gua sama Emon. Iya, gue gitu cok. Gue tuh pernah berantem gede perkara chat doang. Jadi saudara gue punya temen, dan entah kenapa dia ketemu sama gue, habis itu kita kemana-mana. Kalau misalkan beli makanan nih buat bareng-bareng, pasti berangkatnya berdua gitu. Bocah ini, orang ini jadi ngechatin gue mulu gitu loh, nanyain pendapat, curhat apa segala macam. Cewek gue baca, ya kan, berantem. Gue bilang gue juga nggak kenal 100% sama orang ini, gue cuma nanggepin aja. Orang chat. Kalau gue literally bener-bener gue ngerasa nggak sopan aja kalau misalkan orang chat gue nggak balas gitu loh, siapapun itu, kecuali teman gue kayak misalkan Sarip ya. Itu rata-rata gue balas gitu loh. Pertama ada, kalau misalkan ada tulisan Ger ini ayo dong ya, itu gue nggak balas biasanya. Kayak gini Ger, ini udah mulai kayak gini, ntar gue tutup dulu ya. Iya. Gua ganti device bentar. Iya, soalnya rata-rata kayak udah